Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah ID, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara podcast Aisyah ID. Kami dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo, saya Ainun Jaria sebagai host akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Ibu Haja Umi Thohiro SAG MH. Assalamualaikum Ibu Umi Thohiro. Membicarakan atau membahas masalah bagaimana menekan angka perceraian di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, sahabat Aisyah ID, beliau ini adalah sebagai Sekretaris Hukum dan HAM pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo, juga sebagai fasilitator BINWIN PWA Jawa Timur, juga sebagai penanggung jawab divisi penguatan pengajian di PWA Jawa Timur. Sahabat Aisyah ini perlu diketahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu memang perlu liku-liku, penuh dengan ujian, tantangan, dan godaan. Jadi jika kita ingin membentuk keluarga yang samawa, maka kita perlu adanya saling memahami, saling menunjang, kemudian saling mendukung supaya antara satu dengan yang lain tidak terjadi kesalahpahaman sehingga sampai terjadi perceraian. Nah, untuk kali ini Ibu narasumber kita akan menjelaskan panjang lebar, mengupas tuntas tentang bagaimana menekan angka perceraian di Sidoarjo, Jawa Timur. Monggo Ibu Umi. Yang menjabat sebagai Sekretaris Majelis Hukum dan HAM pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo, kebetulan juga sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Pada video yang pertama yang disampaikan oleh Bu Nur Fatimah kemarin membahas tentang tingginya angka perceraian di Sidoarjo dan Jawa Timur pada umumnya. Kemudian faktor-faktor kemarin juga sudah dijelaskan teman-teman ya. Nah, bagaimana, apakah hanya sebatas itu? Nah, memang waktu itu kita membahas masa pandemi yang luar biasa terjadi peningkatannya ya Mbak Nun. Tetapi begini, apakah ketika masa pandemi saja terjadi peningkatan angka perceraian? Sebenarnya jauh sebelum pandemi itu juga angka perceraian di Jawa Timur itu meningkat. Hanya saja ketika masa pandemi ini terjadi peningkatan di semua media ya, semua media baik cetak maupun elektronik itu mengupload terjadi peningkatan yang luar biasa ketika perceraian di Jawa Timur. Tetapi tidak ada penelitian khusus. Ketika kami bertanya pada teman-teman Pengadilan Agama Jawa Timur, memang tidak ada penelitian khusus apakah data ini akurat dan tidaknya, itu tidak ada. Tetapi semua sudah mass media sudah mengupload bahwa ketika pandemi ada peningkatan yang luar biasa statistik tingkat perceraiannya. Sebenarnya pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya, dan kita ormas Islam terutama Aisyah ini, jadi kita kebetulan pada tahun 2018 kami diikutkan sebagai fasilitator itu kebetulan angkatan keempat di Jakarta ini. Itu pun program ini masih sebatas di tingkat daerah, belum semua. Jadi kebetulan waktu itu Bapak Menteri Agama yang kebetulan fasilitator itu ditangani oleh Binmas Islam waktu itu ya. Itu bagaimana sih menekan angka perceraian? Jadi dimulai dari pembekalan ketika mau jelang pernikahan. Kadang-kadang orang kan berpikirnya begini, orang mau menikah itu yang dipikirkan utamanya adalah bagaimana pesan dekornya, pesan cateringnya. Bukannya nggak penting ya, itu juga penting. Tetapi jauh sebelum itu tidak ada yang berpikir begini,
sebenarnya hanya persiapan pernikahan itu bukan hanya itu, tapi bagaimana tentang pengetahuan, bagaimana tentang kesiapan mentalnya, bagaimana tentang kesiapan dinamikanya, kesiapan dan semuanya. Dan semua itu nanti akan dibahas di tingkat ketika bimbingan catin, istilahnya bimbingan perkawinan calon pernikahan ini mengikuti suscatin, kursus calon pengantin. Nah, kursus calon pengantin ini di tingkat binmat Islam ada bermacam-macam ya. Yang pertama ini untuk umum suscatin itu tidak. Jadi walaupun belum tercatat ya dengan pasangannya di KUA bisa mengikuti. Tetapi yang lebih diutamakan yang sudah tercatat, yang kita kenal dengan bimbingan catin, binwin calon pengantin ini, yang namanya bimbingan catin ini yang sudah tercatat di KUA, biasanya KUA kan ada di setiap kecamatan. Cuma memang program ini belum seluruhnya. Sebenarnya di tingkat pusat di Jakarta itu di Binpasnya sudah ada. Oh, nanti bimbingan perkawinan itu bertujuan yang diharuskan bagaimana menekan angka perceraian itu sudah diharuskan diikuti. Tetapi sampai tingkat level bawah masih menjadi kadang-kadang sebuah mungkin kalau dikatakan wacana itu sebagian sudah terlaksana, sebagian tapi dikatakan masih wacana itu memang belum semua mau mengikuti. Karena saya berpikir begini Bu Ainun, mungkin kalau binwin catin ini disamakan dengan kalau ke mall harus ikut vaksin dulu mungkin beda. Kalau ke mall harus ikut vaksin, orang kan berbondong-bondong pada vaksin ya. Tapi kalau mau menikah harus ikut binwin dulu. Mungkin calon pengantin ini sama sibuk mencari Aisyah, mencari muslimat, mencari LKKNU ini ormas Islam yang getol dengan pemerintah, membantu pemerintah menekan angka perceraian. Tapi belum sampai segitu. Kemarin kita diskusi dengan beberapa kemenak di tingkat kemenak di kabupaten, memang kesulitannya karena bimbingan catin ini diikuti kan kita ada programnya ya, ada kurikulumnya, ada programnya dan minimal 36 jam. Kalau kita ikuti bisa 2 hari ya sekitar 2 hari lah. Tapi masalahnya kan calon pengantin ini kan banyak yang berprofesi sebagai buruh pabrik di kantor-kantor pemerintah yang tidak bisa mereka seenaknya libur 2 hari itu kadang-kadang itu yang membuat secara teknis kita kesulitan. Mungkin nanti juga menjadi wacana ya, mungkin semoga pemerintah memberi tindak lanjut karena dari dulu kok mulai 2018 ini kok masih menjadi wacana saja, sampai kapan sih menjadi binwin itu menjadi syarat mutlak itu sebagai sertifikat untuk melakukan pernikahan. Kemarin waktu periode yang lalu, waktu periodenya sebelum Pak Jokowi, Pak SBY ya itu sudah ada wacana akan ditangani oleh Kementerian Agama. Tapi mohon maaf dengar kok karena dana dan seterusnya sampai tingkat bawah. Akhirnya ditangani, tetapi sampai level KUA yang di kecamatan ada sih bimbingan Ibu, tetapi ketika tanya tetapi 2 sampai 3 jam. Nah, itu materinya sangat sederhana sekali. Belum mencakup sesuai yang kita harapkan. Baik. Nanti kalaupun ini sampai binwin ini sampai terlaksana, ini saya kira menjadi efek yang luar biasa ya, betul-betul bisa menekan angka perceraian yang terbesar itu di awal pernikahan usia 0 sampai 5 tahun itu luar biasa, data menunjukkan statistik di usia itu. Tapi insya Allah kalau di usia itu sudah ada pembekalan pada mereka, insya Allah akan terjadi penekanan yang luar biasa. Memang perkawinan itu penekanan
konflik di dalam perkawinan itu sudah dilakukan oleh beberapa mediator baik di pengadilan agama maupun di KUA. Maka pemerintah pun secara khusus melalui bimbingan perkawinan ini juga kita kenalkan program yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, program Suscatin atau program Binbin. Tentu ini menjadi PR besar buat kita ya. Kita yang ada di daerah yang kebetulan di Majelis Hukum dan HAM menjadi rujukan ketika ada dinamika ketika karena pernikahan itu penuh dinamika ya, di awal-awal di konfliknya naik turun. Nah, nanti kita di Majelis Hukum dan HAM itu ada Posbagum, di Majelis Tabligh ada Biksa. Ini supaya nanti ke depan ini PR kita bahwa program ini bisa menekan perceraian, karena nanti Biksa nanti menerima pengaduan setiap masyarakat, dan kalau ada permasalahan di tingkat hukum, kita yang ada di Majelis Hukum dan HAM Posbagum kami siap untuk memproses begitu. Itu bagian dari upaya Aisyah bersama pemerintah bersama-sama mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat. Tetapi walaupun kita sudah berusaha maksimal mungkin tetap kayaknya kita tidak bisa ya mengikuti dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga pertumbuhan konflik, karena jelas masa pandemi ini dampaknya luar biasa di seluruh kalangan, di seluruh sektor yang kena dampak, dan ini juga menyumbang konflik pernikahan yang semakin besar pula. Itu demikian Bu Ainun, sedikit yang kami sampaikan. Ya, baiklah. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau gitu saya ingin tanya Ibu ya, apa sih Bu bedanya ini ya, pembekalan catin sistem luring dan daring itu? Begini, selama ini yang kita lakukan masih sistem daring ya. Dulu pernah kita lakukan sistem luring kan sebelum pandemi itu. Kalau sistem daring itu kita hanya menyampaikan cuma permainan-permainan bagaimana sih berkonflik itu dengan misalnya dengan sistem apa ya ditulis terus kemudian disampaikan, banyak berkeluh kesahnya lewat chat gitu aja. Tetapi kalau sistem luring offline itu luar biasa. Jadi masing-masing pasangan bisa bertemu sepasang, kemudian menyampaikan keluh kesahnya dipandu oleh fasilitator gitu. Rasanya itu beda sekali deh. Jadi ketika mereka berpasangan begitu, ketika kita fasilitator membimbing, ketika misalnya contohnya begini, apa sih yang membuat hubungan percintaan kalian bertambah, dan apa sih yang membuat hubungan percintaan kalian berkurang, yang kita kenal dengan dalam istilah kami sebagai fasilitator, apa sih saldo hubungan kita bertambah dan berkurang. Itu sebenarnya ketika sistem luring itu kita bahas secara asik sekali. Jadi masing-masing pasangan baik calon suami, calon istri itu mengemukakan seluruh keluh kesahnya, seluruh potensinya, sehingga apa yang tidak diketahui oleh suami ini jadi diketahui, sama suami juga mengetahui apa yang sebenarnya menjadi unek-unek calon istrinya. Nah, disinilah peran fasilitator mempertemukan mana sih yang lebih utama. Misalnya begini, ini kalau sistem bedanya sistem daring dan luring. Misalnya calon istri, aku sih lebih di dalam 3 tahun 5 tahun perkawinan pertama, aku sih perlunya yang paling urgent itu mobil, rumah gitu ya. Misalnya perempuan kan biasanya suka begitu ya, bahasnya ke soal-soal begitu. Tetapi suami enggak sih, aku lebih urgent itu bagaimana pendidikan anak, aku harus nabung, biasanya begitu. Oh, aku harus menginvestkan untuk nanti mau umrah dulu dan seterusnya. Nah, ini kita yang ada di fasilitator biasanya mencari titik temu, gitu. Mana sih sebenarnya lebih prioritas diutamakan dari seluruh kebutuhan, baik
suami, calon suami dan calon istri. Ada yang lebih menarik lagi Bu Ainun. Ada yang begini misalnya, ketika istrinya calon istri ya maaf, calon istrinya aku sih butuh ketika aku lagi nggak mood lagi bentuk kadang-kadang fasilitator bentuk kasih sayang kamu terhadap suami itu apa sih? Kadang-kadang istrinya itu jawab gini, aku sih kepingin disayang-sayang. Ada sih, aku enggak sih, aku kepingin dibelikan ini. Padahal kalau suaminya kan jawab begini, enggak sih, aku bentuk kasih sayang sama kamu itu ya pokoknya aku pulang gini. Nah ini kadang-kadang kalau tidak kita komunikasikan di awal, sesuatu yang membuat suami kadang-kadang itu sih persoalan sepele, tapi buat istri itu sih persoalan besar. Nah ini, jadi konflik-konflik seperti itu tugas fasilitator untuk menjadi penengah, bahwa kadang di rumah tangga dinamika itu ada, dan bagaimana sih mengelola dinamika mengelola manajemen hati di masing-masing. Jadi komitmen, kembali kepada komitmen, bahwa pernikahan itu yang pertama adalah komitmen. Setelah zawat itu adalah janji luhur, janji misakon walidhonya itu di situ. Nah itu komitmen. Zawat berpasangan itu artinya bukan kacamata, kalau menurut kacamata manusia ya. Kalau menurut kacamata manusia kan zawat itu kan, wah ini kalau laki-lakinya ganteng pasti calon istrinya cakep gitu kan, kacamata kita ya. Wah ini kalau laki-laki tinggi ya cocoknya sama ceweknya juga tinggi gitu kan, itu kacamata kita. Wah kalau pinter itu suaminya pinter, istrinya harus pinter. Kok nyari istri yang lulusan SMP, kenapa sama-sama S2 gitu kan. Itu kacamata kita manusia ya, saya kira umum. Tapi zawat itu tidak seperti itu. Zawat itu adalah saling melengkapi. Nah ini perlu kita sadarkan kepada calon pengantin, supaya apa? Supaya di dalam mengelola konflik di dalam rumah tangga tidak sampai pada perceraian. Nah, kemudian bagaimana mengangkat hatinya, mengelola bahwa saya ini melakukan misakan ghalidha itu. Ketika saya ini sudah transaksi dengan Allah, sudah akad dengan Allah, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu juga perlu kita tekankan, kita bimbing supaya masing-masing kalau sudah janji sama Allah, maka efeknya kamu harus begini, kewajibanmu begini, ini kewajiban begini, harus itu kita arahkan begitu Bu Ainun. Pertanyaan yang iya, baiklah Ibu. Jadi memang sebelum pernikahan dilangsungkan itu harus ada persiapan yang lebih matang ya, mulai dari persiapan mental sampai yang lainnya itu. Baiklah Ibu, saya mau tanya lagi Bu ya, untuk materi apa ya Bu ya kira-kira yang cocok untuk menjadi bekal ya pokoknya perkawinan. Tapi jadi begini, untung sekali lah kalau calon pengantin itu mau mengikuti ya, karena kita itu menyiapkan bekal minimal 5 tahun perkawinan itu supaya kokoh. Itu bagaimana mempersiapkan generasi yang berkualitas. Nggak mudah loh itu. Kalau kita arahkan, tidak cukup kita itu menyiapkan generasi dengan berkualitas itu dengan membaca, dengan pengetahuan saja tidak cukup, tanpa bekal agama dan buku-buku dan bimbingan kita. Kadang-kadang itu pun yang sudah kita bimbing ada konfliknya masihan jadi perlu sekali bimbingan seperti itu. Kemudian bagaimana sih mengelola dinamika perkawinan supaya dinamika itu dinamis, artinya dinamika itu selalu ada, tetapi bagaimana cara mengelolanya itu yang berbeda itu. Kemudian bagaimana rumah tangga itu perlu ketahanan loh, baik ketahanan di dalam rumah tangga, baik ketahanan di luar rumah tangga, itu perlu kita mempunyai dasar ketahanan. Jadi begini, banyak sekali ini utamanya di kita sebagai perempuan ya, ketika berkonflik kita jadi tertekan, apalagi ada sampai tingkat KDRT ya,
aku ini harus bagaimana. Nanti kita curhat ke teman jadinya bermasalah. Nanti kita curhat ke saudara jadi bermasalah. Ini pemerintah sudah bisa. Selama ini yang dilakukan sih banyak yang bertanya kepada tingkat KUA dan PA ya. Tetapi di Aisyah ini sudah dibentuk juga ya tingkat pengaduan seperti itu. Jadi kalau masih sifatnya pengaduan dan sifatnya keluh kesah, kita bisa tangani secara secara konsultasi, mediasi dan seterusnya. Tetapi kalau sampai sudah urgent sampai tingkat lebih serius lagi sampai misalnya mohon maaf sampai pemukulan dan seterusnya, itu kita ada tim kita yang menangani seperti itu. Jadi materi-materi seperti itu memang perlu sekali dilakukan biar kita nanti kalau di tengah jalan pernikahan itu kita mau melangkah kemana sih, itu loh kita tahu. Jangan sangat banyak kadang-kadang istri anak-anak muda yang 3 tahun 4 tahun ketika di pengadilan itu kalau ditanya kenapa saya itu sering dipukulin, saya itu enggak dikasih belanja loh, dibawa main-main sama temennya. Ini kalau dia salah saja mengadu ke tempat yang salah juga akibatnya bisa fatal gitu Bu Ainun. Dan masih banyak, misalnya nanti tambah-tambahan masih banyak. Mohon maaf kalau kurikulumnya belum saya sampaikan semua. Mungkin nanti kalau dimungkin insya Allah ada waktu kesempatan video-video berikutnya akan kami sampaikan. Baiklah ya, seperti itu tadi Ibu ya yang Ibu sampaikan. Alhamdulillah sudah jelas sekali. Kemudian apakah sudah wajibkah Ibu untuk mengikuti bimbingan perkawinan itu? Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi Bu Ainun ya, bahwa bimbingan perkawinan itu kalau di Indonesia masih belum diwajibkan seperti kita vaksin itu wajib. Kalau enggak vaksin nggak bisa masuk mall, nggak bisa naik pesawat, naik kereta gitu deh. Mungkin semoga nanti Menteri Agama periode depan ini mewajibkan ya bahwa pernikahan itu wajib mengikuti binwin, karena selama ini masih dalam konteks belum wajib tapi kalau kemarin kalau ada beberapa pernikahan yang kami bimbing itu kemudian sertifikatnya dibawa begini ketika akad nikah di posting begini itu pihak KUA luar biasa. Ikut bimbingan di mana? Oh, di Aisyah. Ini Aisyah luar biasa. Aisyah sudah berusaha semaksimal mungkin menekan angka perceraian. Oh ya sudah kami lakukan Pak, mulai dari tingkat di daerah-daerah sudah kami lakukan. Cuma tinggal bagaimana sih tingkat bawah itu, karena mereka kesulitannya mungkin dari aku kok ikut itu harus libur, aku harus begitu, biayanya sampai berapa. Kalau perlu nanti diprogramkan ya Ibu Aisyah, nanti di tingkat kecamatan, di tingkat cabang, di tingkat ranting itu nggak usah biaya lah, kita nanti bagian dari kado kita, silakan aja ikut binwin, nggak usah bayar, kita yang bayar bagian dari kado termahal itu kalau dibandingkan dengan rangkaian mangkok ya atau souvenir kemana, lebih mahal hadiah. Ikutan binwin saya biaya itu kado mahal, nggak bisa diukur, walaupun misalnya berapa ribu atau berapa ratus, tapi itu termahal. Kado ilmu itu luar biasa, dipakai seumur hidup. Semoga nanti berikutnya di tahun-tahun berikutnya menjadi wajib mengikuti binwin. Ya, alhamdulillah seluruh sahabat Aisyah ID sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber kita Ibu Hajah Umi Thohiro SAG MH. Semoga bermanfaat dan semua ini tadi mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai cermin bagi semuanya yang akan menghadapi perkawinan. Sahabat Aisyah ID, jangan lupa like and subscribe di Aisyah ID. Semoga bermanfaat. Saya selaku host, barangkali ada salah, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Sobat Aisyah dan teman-teman Aisyah dan seluruh di Jawa Timur dan pada umumnya. Ikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo dan seluruh cabang-cabangnya insya Allah ke depan. Dan jangan lupa bahwa bimbingan perkawinan ini sangat penting untuk menekan angka perceraian yang semakin meningkat di Jawa Timur. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.